Shalom Bapak semua, hari ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dalam KPA Online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memperlengkapi kami, menguatkan kami, memperbaharui hati kami, dan menunjukkan jalan yang benar di hadapan kami. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus yang terkenal. Nah, dalam seri perumpamaan-perumpamaan Yesus yang terkenal ini, kita akan mengangkat perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati ini kita dapatkan di Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi apakah yang membenarkan dirinya itu? Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang tersebut ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamut itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu semua, kisah orang Samaria yang murah hati ini merupakan kisah yang sering kali kita dengarkan. Nah, merupakan salah satu perumpamaan di perumpamaan Yesus yang terkenal. Ini merupakan satu cerita yang sangat baik, yang kita begitu mudahnya untuk menerjemahkan ini tanpa perlu bantuan apapun sebenarnya. Kita akan mengerti sebenarnya Tuhan bicara apa. Ini adalah satu perumpamaan yang mungkin menurut saya adalah ini perumpamaan yang brilian. Kenapa? Karena ada mengandung sarkas yang kuat sekali. Dimana ketika ada seorang Yahudi yang berusaha untuk ahli Taurat yang berusaha untuk mencoba Yesus dengan membuat Yesus menjadi seorang yang melanggar ajaran agama Yahudi, Yesus menjawabnya dengan cara yang bijaksana, cara yang terpelajar, dengan melontarkan cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ada 3 orang yang digambarkan Yesus sebagai orang-orang yang hidup dalam zaman itu dan melihat satu orang yang sedang terkapar, tak berdaya karena dihajar dan dirampok habis-habisan oleh perampok. Yang pertama adalah seorang imam yang turun melihat jalan itu, dan dia melihat orang itu. Dia tahu dia melewati jalan itu dan dia melihat orang itu, tapi yang terjadi apa? Dia tidak sama sekali untuk menolongnya, bahkan dia melipir minggir. Lalu datanglah seorang Lewi. Apa yang dia lakukan? Dia jalan juga sama. Dia pinggir dan dia kemudian meninggalkan saja. 2 orang ini digambarkan sebagai orang-orang yang kehidupan rohaninya itu enggak ada yang bisa mengalahkan. Seorang imam ahli Taurat jelas dia memiliki kerohanian yang tinggi, kesalehan hidup yang membuat orang itu menganggap dia imam. Orang Lewi, mereka adalah seorang pelayan-pelayan dalam ibadah.
Mereka yang hidup dalam pelayanan, mereka tidak hidup dengan hal-hal yang lain, tapi hidup dalam pelayanan. Tidak ada yang meragukan kesalehan hidup mereka. Bagaimana mereka menyalipkan keinginan diri mereka, tapi kemudian ketika mereka mampu menguasai diri, dia tidak mampu untuk menjadi berguna tadi. Nah, itulah mengapa Yesus menganggap bahwa apa yang mereka katakan untuk mencoba Yesus itu adalah sebuah blunder yang berat, sehingga Yesus bisa untuk melakukan kecamannya dia kepada orang-orang Yahudi. Nah, ada satu hal yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang murah hati. Dua kata yang jadi satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita yang harusnya Bapak Ibu semua mengingat-ingatnya, yaitu dengan kata murah hati. Kenapa murah hati ini penting dalam kehidupan kita? Mengapa murah hati ini menjadi hal yang membuat Yesus ingin tunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh sebenarnya cara hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita bicara tentang murah hati, kita bicara tentang sifat Allah. Kita bicara tentang sifat Allah. Dalam Lukas 6 ayat 36 berkata gini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti apa? Bapa kita itu adalah murah hati. Berarti sifat Allah itu adalah murah hati. Dan kita itu sebenarnya memiliki sifat-sifat Allah. Seperti khotbah-khotbah yang selama ini saya berikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dalam firman Tuhan sudah jelas bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita bukan hanya memberikan gambaran Allah, tapi kita juga sama seperti Allah, memiliki sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Kita bukan sama dengan Tuhan yang berkuasa yang luar biasa, tidak, tapi kita bicara tentang serupa, yaitu kita sama dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Itu bawaan kita, itu setelan pabrik kita. Dan murah hati itu ada dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah kenapa muncul orang-orang yang tidak murah hati? Mengapa muncul orang-orang yang seperti imam dan seorang Lewi tadi? Itu yang jadi pertanyaan. Bahwa ketika dosa menghancurkan hidup kita, dia menghancurkan gambar diri kita, dia juga menghancurkan keserupaan kita dengan Allah. Sifat-sifat Allah itu kemudian ditekan habis supaya dia tidak muncul. Lalu yang muncul apa? Hawa nafsu kita, kedagingan kita. Untuk apa sih saya menolong orang yang saya tidak kenal? Untuk apa sih saya menolong orang yang malah buat repot, malah buat biaya 2 dinar lagi. Belum lagi minyak dan anggur saya juga harus habis. Mungkin orang kan berpikir seperti itu. Tapi Tuhan katakan ini murah hati. Kita lagi bicara tentang bagaimana diri kita membuktikan, bagaimana kita menaati firman Tuhan. Ahli Taurat itu berusaha mencobai Allah dengan bicara tentang bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan bicara tentang memperoleh hidup yang kekal bukan tentang kesalehan hidup saja. Bukan tentang kebenaran hidup saja. Karena kebenaran Allah itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk kita tunjukkan dalam bentuk apa? Kemurahan hati tadi. Bentuk sebagai kita terang dan garam itu adalah bentuk kebenaran Allah hidup di dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya adalah murah hati. Karena itu adalah sifat Allah dan sifat itu adalah sifat kita juga. Yang telah diberikan Allah kepada kita, maka sifat itu wajib kita tunjukkan. Wajib menjadi sifat yang menguasai hidup kita. Penting dalam kehidupan kita bahwa murah hati menjadi sifat yang dominan dalam hidup kita agar apa? Kita berkenan. Seorang Samaria, dia melihat orang yang dirampok habis-habisan, tergeletak setengah mati. Yang dia lakukan adalah dia menolong orang itu. Dia tidak melewatinya, tapi dia menolong. Dia tergerak hatinya. Lalu dia ambil, dia balut luka-lukanya, dia siram dengan minyak dan anggur, kemudian dia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tidak cukup dari situ saja. Keesokan harinya, dia titipkan orang tersebut ke pemilik penginapan dan diberikannya 2 dinar dengan janji apa? Jika ketika nanti dia mampir, uangnya kurang, dia akan berikan tambahan. Satu pertolongan yang luar biasa. Murah hati menjadi satu prinsip yang paling penting yang harusnya dibangun dalam kehidupan kita, karena itu sifat-sifat Allah. Karena itu murah hati menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi penanda bahwa kita adalah milik Allah, bahwa
Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, kemurahan hati ini adalah hal yang paling penting yang kita harus tunjukkan. Sebagai bukti bahwa kedagingan tidak menguasai sepenuhnya dalam hidup kita. Mungkin kita dikatakan daging itu lemah, Pak. Tapi dia mudah sekali masuk dalam pencobaan. Mudah sekali masuk untuk dicobai. Karena itu kita harus mampu melawannya. Dengan apa? Dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kenapa dikatakan harus melawannya dengan Roh Kudus? Karena ketaatan ada dalam sisi roh kita. Di mana roh kita ketika menurut, roh kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang menggerakkan kita, itu passion kita. Orang katakan, oh saya passionnya untuk melakukan touring travel segala macam. Tidak. Passion terbesar itu tentang nilai-nilai yang Bapak Ibu percayai. Nilai apa? Tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kalau begitu apa bukti dari nilai-nilai itu kita pegang? Tindakan kita melalui apa? Melalui kemurahan hati ini. Bapak Ibu semua, murah hati menjadi sifat Allah yang kita miliki. Karena itu di dalam ayat ke-37 berkata, Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Gak usah banyak omong. Ketika kita melihat orang lain hidup dalam kesusahan, datanglah sebagai seorang penolong yang baik, lalu bantulah sampai dia menyelesaikan masalah tersebut. Aduh, saya juga menghadapi masalah. Saya juga menghadapi kekurangan. Tidak selalu masalah itu kita selesaikan dengan uang. Bisa aja kehadiran kita, kemampuan kita untuk menguatkan dia, membuat dia tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian, itu adalah satu pertolongan yang luar biasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya yang kita bisa bantu. Mungkin kita datang kepada dia yang sedang ada masalah, mendoakannya, mengunjunginya. Mungkin dia sedang hidup dalam kekurangan, kita mau berbagi dengan dia. Itu adalah bentuk kemurahan hati. Wah, ya saya repot. Saya ini, ya itu Bapak Ibu sama seperti imam dan orang Lewi tersebut. Selalu mencari alasan untuk tidak melakukan kebaikan hati. Menutup mata, itu adalah ciri-ciri yang sama yang Tuhan berikan. Itu kemunafikan dalam kehidupan. Bapak Ibu inginkan Tuhan murah hati terhadap kita dalam segala hal. Tapi satu hal, kita tidak mau murah hati kepada orang lain. Itu satu hal yang Tuhan paling benci, itu karena bentuk kemunafikan. Karena itu Bapak Ibu, selesai KPA online ini, coba kita lebih peka terhadap sesama kita. Kita lebih peka terhadap orang-orang sekitar kita. Keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita, teman-teman gereja kita, teman-teman yang lain. Mungkin kita cuma bisa memdoakan dia saat ini. Kita doakan. Ajak dia bersama-sama berdoa. Oh, mungkin saya bisa membagi makanan. Ajak dia berbagi makanan. Atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita menempatkan diri kita, berempati terhadap orang lain, disitulah Tuhan akan menaruh berkat-Nya. Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik supaya kita bisa menjadi orang yang murah hati dengan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau Tuhan mengingatkan kami, membentuk kami sehingga kami memiliki hati yang murah hati, sehingga kami memiliki kehidupan yang murah hati kepada sesama kami, sehingga kami menjadi benar di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami berguna di lingkungan kami, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Yesus, berkati kami semua, berkati dalam pekerjaan mata pencarian, dalam sekolah kami, keluarga kami Kau berkati, dan berkati kesehatan kami, hikmat yang dari surga biar menaungi hidup kami. Tutup bungkus keluarga kami dan hidup kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan biar damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.